Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan membahas satu topik yang sangat penting sekali dan pasti semua mau alami. Apa itu? Bagaimana kita akan kembali sehat. Mari kita masuk dalam program Life Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa Life Unlimited. Welcome back. Selamat berjumpa kembali dalam program Life Unlimited bersama dengan saya, Susan Hoover. Nah, Life Unlimited itu artinya adalah hidup tanpa batas. Artinya, kita tidak akan ikuti kehidupan ini seperti terbatas, terikat, tidak sampai kepada yang terbaik yang Tuhan mau untuk kita. Tapi kita benar-benar mau alami hidup yang berkelimpahan yang Tuhan janji kepada kita. Kita mau jalan dalam panggilan, kita mau jadi yang terbaik sesuai dengan identitas baru yang Tuhan sudah beri kepada kita. Nah, sayang sekali banyak orang merasa mereka tidak bisa hidup dalam yang terbaik. Lakukan semua yang mereka mau. Karena mereka hidup dalam sakit, penyakit, dan tidak sehat atau tidak sembuh. Nah, karena itu hari ini kita akan membahas topik tentang sehat kembali. Ya, dalam series ini kan kita bahas kembali. Betul, semua tentang bagaimana kita kembali. Kita kembali kepada apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kita. Dan karena itu hari ini kita akan membahas sehat kembali. Nah, beberapa minggu yang lalu pasti pemirsa setia sudah tahu kita sudah bahas dengan pikiran sehat kembali. Betul sekali. Jadi kita sudah bahas bahwa sehat itu bukan saja, mungkin hari ini kita lebih fokus kepada tubuh ya, tapi bukan saja kepada tubuh. Kita mau sehat itu, kita mau kembali lagi utuh kembali dalam roh, jiwa, pikiran, dan juga dengan tubuh kita. Seluruh kehidupan kita sehat-sehat. Nah, termasuk juga dengan tubuh kita. Kita mau semuanya itu sehat-sehat. Nah, hari ini dalam program hari ini saya akan membaca beberapa kesaksian. Nah, setiap bulan saya terima laporan-laporan dan kebanyakan laporan kesaksian itu adalah dari pemirsa yang alami sakit penyakit. Jadi banyak sekali adalah kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Para pemirsa siapapun dan dimanapun berada, kan setelah program ini selesai boleh hubungi kami. Ada nomor WhatsApp, ada nomor yang boleh dihubungi, ada tim, ada call center. Jadi boleh hubungi kami, ada tim dari Life Unlimited. Dan mereka akan siap juga untuk mendoakan. Bahkan di akhir program ini, saya akan mendoakan semua orang yang sakit dan percaya mujizat akan terjadi. Jadi jangan kemana-mana ya, kita akan berdoa bersama dan setelah itu boleh hubungi kami dengan kesaksian seperti kesaksian dari pemirsa lain yang saya akan membaca sekarang ini. Contohnya kesaksian dari bulan lalu. Ada seorang ibu dari Kalimantan Barat berkata dia memberi kesaksian atas kesembuhan yang dia terima bahwa selama setahun mengalami sakit di bagian belakang dan sekarang sudah sembuh. Setelah sakit 1 tahun sudah sembuh dari Kalimantan Barat. Atau ada lagi ini dari Sumatera Selatan, seorang bapak. Dia hubungi Life Unlimited ini baru sekitar 1 minggu yang lalu ya. Dia menghubungi itu call center Life Unlimited meminta doa akibat sakit asma sehingga susah bernafas. Setelah perkenalan, bapak ini cerita dia pun mau juga terima Yesus, percaya kepada Yesus. Bukan saja untuk kesembuhan tapi untuk hidupnya. Nah, minggu berikutnya dia memberi kesaksian bahwa dadanya sudah enak dan tidak sesak lagi nafas. Jadi sudah ada kesaksian lagi kesembuhan yang terjadi kepada bapak ini. Dan satu lagi saya akan baca bukan ini dari Sumba ya, dari Sumba itu kemarin ada yang beri kesaksian setelah berdoa sama tim Life Unlimited, badannya yang sakit di sebelah kanan telah pulih kembali. Nah, ini 3 kesaksian. Nanti saya akan akhiri program dengan 3 kesaksian lagi. Ini semua kesaksian yang dikumpulkan bulan lalu. Orang-orang pemirsa, sama seperti pemirsa yang nonton saat ini, yang mengalami kesembuhan.
Jadi sangat penting sekali saya mau kita semua mengalami kesembuhan. Kita semua sehat kembali dalam episode kita hari ini. Jadi kita akan mulai dari dasar. Kita akan menerima hari ini 3 poin untuk bagaimana sehat kembali. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa sakit penyakit itu bukan daripada Tuhan. Bagaimana saya bisa tahu itu? Karena kita lihat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ciptakan manusia dalam gambarnya, dalam rupanya sendiri. Tuhan itu tidak punya sakit, Tuhan itu tidak punya penyakit. Tuhan sempurna, hanya punya yang baik. Bahkan Alkitab berkata kepada kita, Tuhan memberi hanya yang baik dan yang sempurna kepada kita. Dia tidak punya penyakit. Nah, dia hanya bisa memberi kepada kita, hanya mampu memberi kepada kita apa yang dia miliki. Dan dia tidak memiliki sakit penyakit. Nah, kita bisa lihat saat Yesus pun datang ke dunia, Yesus hanya menyembuhkan. Kalau memang itu kehendak Tuhan untuk memberi sakit penyakit, seharusnya saat Yesus datang ke dunia, Yesus akan keliling dan beberapa orang menyembuhkan mungkin dan beberapa orang beri penyakit. Tapi tidak pernah Yesus memberi penyakit kepada siapapun. Yesus hanya memiliki kesembuhan. Makanya Yesus hanya memberi kepada orang lain kesembuhan dan kesehatan. Jadi kalau kita hari ini mau sehat kembali, kita harus memiliki dasar-dasar kebenaran, mengerti Tuhan itu baik. Kalau ada orang yang berpikir mereka menerima sakit itu kehendaknya Tuhan, makanya akan susah untuk minta kesembuhan daripada Tuhan. Tapi saat mereka mengerti dengan benar penyakit bukan daripada Tuhan, tapi justru kesembuhan yang daripada Tuhan, mereka akan berani untuk minta kesembuhan daripada Tuhan. Ini yang saya harap untuk semua pemirsa hari ini. Jangan kita bingung-bingung. Saya dulu lama juga sakit karena saya tidak tahu kebenaran ini. Saya bukan pikir mungkin Tuhan mau saya ini sakit. Mungkin Tuhan mau saya ini menderita seperti ini. Tapi hari ini saya percaya kebenaran akan memerdekakan kita. Di mana kita akan menerima kebenaran dan kita akan mengerti bahwa Tuhan itu mau kita sehat dan sembuh. Jadi yang pertama kita terima kebenaran apa? Tuhan tidak memberi penyakit atau sakit kepada kita. Dan yang kedua itu adalah Tuhan ingin kita sehat atau sembuh. Buktinya di mana? Buktinya dalam firman Tuhan. Kesembuhan, kesehatan dari Tuhan. Sakit penyakit bukan daripada Tuhan. Kesembuhan dan kesehatan itu daripada Tuhan. Itu yang kita harus tahu. Jadi jangan kita cari ke tempat lain. Hai pemirsa Life Unlimited, dengar saya baik-baik. Terlalu banyak pemirsa Life Unlimited. Orang percaya di Indonesia. Kadang-kadang begitu ingin sembuh. Kadang-kadang karena salah pengertian, pikir mungkin Tuhan yang kasih sakit. Mereka cari ke orang lain. Cari ke sesuatu yang lain untuk cari kesembuhan. Jangan-jangan. Mereka cari kesembuhan, malahan dapat sesuatu yang lebih buruk. Kadang-kadang dapat sakitnya yang aneh-aneh, yang tidak bisa sembuh dokter manapun. Jadi kalau mau kesembuhan, kita tahu itu boleh ke dokter, boleh ke rumah sakit, tapi jangan ke tempat yang lain-lain. Terutamanya kita percaya semuanya itu Tuhan, bukan kuasa lain. Tapi kuasa Yesus yang menyembuhkan. Dan ini adalah hati Tuhan, terbukti Tuhan ingin kita itu sehat dan sembuh. Daripada Yesaya 53. Nah, ini adalah nubuatan Yesus. Apa yang Yesus akan lakukan kepada kita? Berkata dalam Yesaya 53, dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, bayangkan Yesus, bukan dia minta kita yang menjadi orang terbiasa dengan penderitaan. Tapi berkata ini deskripsi Yesus yang Yesus alami saat dia disalibkan. Yesus yang mati sebagai seorang kriminal. Yesus yang terima itu semua, bukan kita. Ayat yang berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Artinya kita kan sering pikir salah. Kita lihat seorang menderita dan kita pikir layaklah mereka kan bukan terima daripada Tuhan. Kita salah pun menghitung apa yang Yesus lakukan. Bahwa Yesus sempurna, tidak ada dosa sedikit pun. Tapi dia rela. Berkata di sini apa?
penyakit kitalah yang ditanggungkannya. Yesus rela ambil dosa kita, ambil penyakit kita, supaya dia menjadi sang penyembuh bagi kita. Jadi ada penggantian yang terjadi. Dia ambil sakit penyakit, dia ambil dosa, dia ambil kutuk, dia ambil itu semuanya di atas dirinya yang sempurna. Dan kita yang seharusnya terima hukuman, kita seharusnya yang menderita, kita seharusnya yang sakit-sakit itu terima apa dari dia? Terima kebenarannya, terima kesempurnaannya, terima berkatnya, terima kesehatannya, terima kuasanya. Penggantian yang luar biasa terjadi. Pertukaran yang luar biasa terjadi. Di mana Yesus terima semua yang buruk dan berikan kepada kita semua yang baik. Ini nubuatan dalam Yesaya 53 yang sudah digenapi. Saat Yesus disalibkan dan mati bagi kita. Makanya hari ini kita harus tahu kesehatan dan kesembuhan dari para Tuhan. Penyakit bukan dari para Tuhan. Tapi kesembuhan dan kesehatan itu yang dari para Tuhan. Kenapa? Tuhan itu baik. Dia berfirman, dia berkata, dia datang ke dunia ini, dia menjamah, dia berfirman, dia menyembuhkan semua orang. Jadi sudah terbukti hatinya bagi kita. Karena itu mari kita masuk satu lagu di mana kita katakan, Engkau adalah sang penyembuhku. You are my healer. Yes, you are that healer me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Yes, you are my God, that healeth me. My healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Amin. Sangat indah sekali lagunya. Di mana kita bisa merasakan begitu Tuhan baik kepada kita. Dia menjadi sang penyembuh kepada kita. Seharusnya kita yang menderita, memang layaklah kita menderita. Kita yang salah, bukan dia yang salah. Tapi itu benar-benar kasihnya Tuhan bagi kita. Kalau kita lanjut baca dalam Yesaya 53, masih ada satu ayat lagi saya mau baca, ayat yang kelima. Berkata, tetapi dia tertekam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendapatkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah itu bukan terkenal sekali ya, orang selalu katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Betul sekali, karena itu pun diulangi lagi kutipan ini di dalam perjanjian baru. Jadi kita harus lihat bahwa Yesus sudah terbukti kehendaknya bagi kita. Bukan saja dengan dia menyembuhkan orang saat dia di dunia, dia tidak pernah beri penyakit, malahan dia selalu memberi kesembuhan. Bukan saja sampai di situ, tapi salibnya, kematian, kebangkitannya membuktikan kepada kita kehendaknya, hatinya yang luar biasa. Di mana dia rela ambil dosa kita, dan bukan saja dosa kita, tapi sakit penyakit kita. Supaya oleh bilur-bilurnya, artinya dia yang menderita, supaya kita tidak akan menderita. Supaya berkata di sini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
kesembuhan itu telah disediakan Yesus bagi kita. Bukan kita hari ini harus memohon sungguh kepada Tuhan untuk meminta Tuhan mungkin akan ubah hati supaya dia rela menyembuhkan. Tapi sebenarnya kerelaan Tuhan sudah dibuktikan 2000 tahun yang lalu, berkata di sini, karena apa yang Yesus alami, karena Yesus sudah menderita, supaya kita sudah bisa sembuh hari ini. Wah, saya percaya itu kabar baik bagi kita semua. Amin. Bahkan itu yang saya alami. Nah, mungkin pemirsa setia pernah dengar kesaksian saya. Mungkin yang baru hari ini belum tahu. Saya ini dulu, Susan Hoover, saya ini dulu orang yang mengalami sakit penyakit. Saya lahir dengan penyakit, buat saya alergi dengan makanan. Jadi waktu saya dibesarkan di Kanada, ya, saya bukan orang Indonesia. Saya dibesarkan di Kanada itu dibesarkan dengan sakit-sakit terus. Tidak bisa bertumbuh, tidak bisa seperti anak-anak yang lain yang normal, selalu sakit-sakitan. Sampai usia 17-18 menjadi masalah besar bagi saya. Benar-benar susah aktivitas semua karena sakit. Ya, benar-benar seperti penggal tulangnya, kurusnya, selalu benar-benar sakit, seperti ada orang seperti ditekam dalam perut, seperti ada pisau yang masuk. Wah, sakitnya sekali. Sampai ketahuan memang saya alergi begitu banyak makanan. Sampai perut sudah rusak sekali, tidak bisa terima makanan lagi. Wah, bayangkan, dan saya tidak mungkin dengan mencapai semua atau mencari semua mimpi yang ada dalam kehidupan saya. Saya mungkin tidak bisa jadi sesuai apa yang saya mau. Dan pada saat itu saya bergumul karena sekalipun saya adalah orang yang percaya kepada Yesus, saya tidak yakin Tuhan itu mau menyembuhkan saya. Ini firman yang kita dapat hari ini, saya belum tahu. Makanya saya harap dengan melalui program hari ini akan ada banyak di mana kebenaran ini datang membebaskan kita untuk kita bisa menerima kesembuhan dari para Tuhan. Ya, tidak diikat lagi oleh sakit penyakit, tapi kita semua akan sehat kembali. Jadi saya pada satu hari terima kabar baik. Saya dapat seperti mengerti, seperti orang nyalakan lampu, ya, seperti terima pewahyuan di dalam otak saya, dalam pikiran saya. Tuhan tidak ingin saya menderita. Karena dia mengasihi aku. Karena kasih, dia tidak ingin kita menderita. Dan ini yang kita harus tahu. Seperti yang kita baru baca di Yesaya, Yesus itu sangat menderita. Supaya kita hari ini tidak harus menderita. Wow, itu kabar baik. Malah kita harus tahu Yesus tidak ingin kita menderita. Dan ada buktinya lebih-lebih daripada itu. Di mana Yesus pernah bergerak menyembuhkan orang. Bahkan gak diminta karena Yesus tidak tahan lihat mereka menderita satu hari lagi. Di mana itu, kisah apa itu? Mari ikuti saya untuk video klip yang singkat ini yang akan membahas, menjelaskan kebaikan kasih Tuhan bagi kita sampai dia rela menyembuhkan kita. Mari ikuti saya dalam klip yang singkat ini. On location today, up in the hills in Malaysia, a beautiful spot you can see behind me. Just looking at the forest and the trees and the natures today has me thinking about what's happening lately in Indonesia, which is all the forest fires, which are burning down so much of the beautiful forest. And I see so much news lately and sad things taking place, you know, even the orangutans losing their home and so many other animals suffering. And sometimes we get so caught up and passionate about such issues as these, but we lose a fact of what's even more important. And what's even more important is human life, is people who are suffering today. And so many people who are suffering and sick today, unfortunately, sometimes they don't know how much God wants to heal them. Sometimes they even question, does he want them to wait longer? Does he want them in suffering and such things? And so I love going back and looking how Jesus was. And you know, when Jesus walked on earth, he loved to heal. He loved to heal people urgently, immediately. He didn't want them waiting and in a place of suffering or a place of sickness. You know, I think about, there was a woman that Jesus met who didn't even ask for healing. She'd been sick for 18 years. And it happened that Jesus met her on a Sabbath day. So if he healed on the Sabbath, he was being accused of working by the religious leaders and the Pharisees, and they would hate him and often even want to go and plan his death if he would do such things. Jesus knew all that, but because he cared so much for people, he decided to heal that woman on the Sabbath day.
You know, I calculated it out that if she'd been sick for 18 years, she'd been sick for at least 6,570 days. So you'd think, what's a few more hours to wait till sunset, or one more day on that for Jesus to wait so that he could heal her on not a Sabbath day? But I see that Jesus didn't want to wait. It was so urgent to him. And you know what he said to the religious leaders? He brought up this point. And he said, if one of you had an animal, like a donkey or a horse, that fell into a well and injured themselves, would you not pull it out, even on the Sabbath day? Would you not want to rescue that animal? So what more should you not care about this woman, you know, who has been suffering and ill and needs healing? You see, sometimes today we get so caught up. We see a lion being killed in Africa. We're passionate. We're posting blogs about it. We're so angry at the hunter. But we forget about so many other lives of people who are suffering. People who are even more important. Now, don't get me wrong. Don't think I don't care about these other matters. But what matters the most is human life, is people suffering. And maybe you're in a place of suffering today. The good news is that there is a God who loves you so very much. You're number one on his list. And he does not want you to suffer, not even one more day. In fact, it even says that he was so willing to take you out of that place of suffering. He went to the cross himself, took all your sickness and your disease upon himself. And that's why he says to you right now that by his stripes, you are healed. It's already been done for you. He wants you healed even more than you do. So what's your part? Your part is to believe, to open yourself up and receive the healing that he's already provided for you today. Betul sekali, saya harap kita bisa mengerti ya. Dalam video klip ini saya bahas apa? Bahwa kadang-kadang kita besarkan ini itu. Semua memang penting, semua ciptaan Tuhan itu penting. Tapi harus sadar pemirsa, Life Unlimited, dirimu. Ciptaan Tuhan paling berharga itu adalah kita manusia. Dia mau punya hubungan dengan kita. Dia rela lakukan apapun untuk menyelamatkan kita. Dan dia pun mau kita ini sehat-sehat nikmati kehidupan ini. Tidak menderita terus. Tuhan tidak senang melihat dirimu menderita. Nah, kisah yang saya sebut tadi itu dalam Lukas 13. Di mana berkata, kita baca ayat 10. Pada satu kali Yesus sedang mengajar di salah satu rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada orang perempuan yang 18 tahun dirasuk roh sehingga dia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Nah, ini sakit. Dan Yesus, ketika itu Yesus melihat perempuan itu, dia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakit telah sembuh." Nah, lalu dia meletakkan tangan di atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu, dia memuliakan Allah. Itu wow, ini adalah orang yang sudah sakit 18 tahun. 18 tahun ya, saya hitung tadi kalau tidak salah ya. 18 tahun itu adalah 6.570 hari kalau nggak salah ya. 6.500 hari, begitu banyak hari ibu ini sudah menderita. Tapi Yesus tidak berkata kepada ibu ini, datanglah besok ya, ini hari Sabat. Besok aja saya menyembuhkanmu. Bahkan saat orang ribut, Yesus membela diri dan berkata, binatang aja pun ada yang jatuh dalam lubang atau apapun terjadi, pasti kita selamatkan hari ini juga. Pada hari Sabat, apalagi ini adalah seorang ibu, seorang wanita, orang manusia yang terlalu berharga kepadaku. Saya tidak tahan melihat dia menderita satu hari lagi. Saya percaya Tuhan memandang dirimu saat ini. Dia begitu mengasihimu. Dia begitu memandang dirimu begitu berharga. Hai pemirsa Life Unlimited. Sampai dia melihat kondisimu dan dia pun mengatakan, saya tidak mau melihatmu menderita satu hari lagi. Itu hati Tuhan bagi kita. Itu kasihnya bagi kita. Dia tidak senang melihat dirimu menderita. No, Tuhan tidak ingin kita menderita karena dia mengasihi kita. Makanya dia tidak minta kita menderita. Dia tidak minta kita yang tanggung dosa kita, tanggung penyakit kita. Dia berkata dia yang akan menanggungnya. Dia yang akan bayar harganya. Supaya kita hari ini bisa bebas daripada dosa. Diampuni, terima kebenarannya. Dan sehat kembali. Wow, indah sekali, amin, sangat luar biasa apa yang Tuhan lakukan. Dalam kisah ini pun dia menyembuhkan ibu ini, orang pun melawan, Tuhan gak terima. Tuhan pun tetap melakukannya. Dia tidak peduli karena dia menyembuhkan dia, orang nanti mau membunuh dia. Dia tidak peduli, orang akan marah-marah kepadanya. Pokoknya Tuhan menunjukkan dia tidak ingin, dia tidak mau melihat, menyaksikan anaknya manusia itu menderita.
Dan itu yang saya pernah rasakan. Nah, saya bukan separah ibu ini, tapi saya juga pernah sakit 18 tahun. Dan saya terima pewahyuan ini. Tuhan tidak mau saya menderita lagi. Hari itu saya baru sadar, bukan Tuhan yang kasih penyakit. Tuhan yang beri kesembuhan. Dia tidak mau saya menderita. Dia yang sudah menderita bagiku. Hari itu juga saya terima kesembuhan. Dan itu yang saya percaya akan terjadi bagi pemirsa. Bahkan saya terima kesaksian-kesaksian lagi. Ada yang beri kesaksian. Itu dari NTT. Ya, bahwa anaknya kena serangan jantung. Tapi 3 hari kemudian anaknya sudah pulih kembali. Wah, luar biasa. Ada lagi yang dari Jayapura, dari Papua. Minta doa untuk anaknya yang masih umur 1 bulan. Batuk sesak nafas. Tapi setelah berdoa, dia beri kamar. Anaknya sudah baikan. Dan itu juga bisa terjadi kepada pemirsa Life Unlimited dimanapun berada hari ini. Penyakit yang dirimu alami bukan dari para Tuhan. Kesembuhan kesehatan dari para Tuhan. Dia tidak ingin kita menderita. Dia sudah menderita bagi kita. Supaya hari ini sembuh. Mari kita berdoa saat ini. Dimanapun berada boleh ikut doa ini. Mungkin taruh tanganmu di bagian yang sakit. Taruh tanganmu. Mungkin itu kalau di lehermu taruh di situ. Di kepala taruh di situ. Mata taruh di situ. Kalau jantung atau organ lain taruh tanganmu di situ. Dan kita akan berdoa. Percaya. Mukjizat akan terjadi pada saat ini juga. Tuhan, saya berdoa bagi setiap orang yang merasa dalam nama Yesus, oleh kasih-Mu mereka bebas daripada sakit penyakit, sehat kembali. Dari kepala sampai kaki, setiap penyakit harus pergi. Dalam nama Yesus. Dan jadi pulih, jadi sembuh. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Merasakan kasih Tuhan bagimu saat ini. Saat ini juga. Dan boleh mulai periksa tubuh, boleh lihat apa yang terjadi. Dan kalau ada kesembuhan terjadi, segera hubungi saya, segera hubungi tim, ceritakan kesaksian kesembuhanmu. Sehat kembali dalam nama Yesus. Amin. Yang lain yang mau didoakan lebih lagi boleh juga hubungi kami. Dan kita akan jumpa lagi. Sehat kembali. Saya percaya minggu depan. Amin. Dalam program Life Unlimited. Sampai kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.